Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi kemarin saya sempat mengalami bagian rem kaki tentunya yang menggunakan sistem minyak rem. Jadi ngelos ya teman-teman. Jadi kemarin saya waktu perjalanan itu hanya menggunakan rem ataupun handrem dan juga engine brake. Nah, kalau misal kita lihat di sini, ini dia minyak remnya ini berkurang drastis di bawah min. Ini di bawah min ya. Dan kalau misal saya coba nyalakan nih, kita putar kunci kontak posisi on. Nah, ini dia menyala indikator yang ada pada nih sini handrem. Padahal handrem tidak saya naikkan sama sekali. Ini terjadi karena kondisi dari minyak rem ini dia di bawah garis normal ataupun minus di bawah min. Dan kalau misal teman-teman mengalami hal tersebut, coba cek kondisi minyak rem. Nah, bisa dikatakan kemarin waktu perjalanan saya mengalami yang namanya malfungsi rem. Jadi rem itu tidak bisa saya gunakan sama sekali. Rem kaki ya teman-teman. Walaupun saya injak pedal remnya, ini nggak berfungsi sama sekali remnya. Penyebabnya apa? Karena di bagian belakang itu tentu di roda ini ya, roda belakang kanan ini dia ada mengalami gangguan teman-teman, yang disebabkan oleh, sebenarnya saya sudah tahu. Nah, jadi minyak rem punya saya itu bocor ataupun habis melalui roda bagian belakang kanan, yang disebabkan karena ada salah satu kampas rem yang terkelupas. Itu saya taruh sini teman-teman. Oke, ini. Nah, jadi penyebabnya karena kampasnya ini dia terlepas dan saya masih pasang. Kenapa masih saya pasang? Karena agak sedikit urgent ya, dan saya belum ganti. Sebenarnya sampai sini mau saya ganti, tapi ya berhubung di jalan udah nyeplos duluan. Tapi alhamdulillah perjalanan kemarin aman, tanpa insiden apapun, sampai di sini dengan selamat. Dan saya sudah belikan nih kampas kopling. Dan ini sudah saya belikan kampas rem. Ini untuk satu roda ini kemarin dapat 60.000. Seperti ini modelnya. Saya nggak tahu mereknya apa. Nah, kelemahan dari kampas rem untuk tromol Daihatsu Espace ataupun Zebra itu dia ini bagian kampasnya ini dia gampang banget lepas. Nggak tahu kenapa ya. Itu juga kemarin waktu saya buka itu dia lepas sendiri teman-teman. Nah, ini seperti ini kondisinya. Ini sudah saya belikan, masalahnya hanya di sini. Dan sebenarnya master rem bawah itu aman ya. Nih, ini saya juga beli minyak rem yang dot 3. Sebenarnya yang paling penting ini dot 3 ya. Untuk mereknya saya nggak begitu ini untuk mereknya. Yang penting dia dot 3. Sekarang kita eksekusi, kita pasang kembali ini penyebabnya kemarin, dan kita tambah ini tentu minyak remnya. Ini perlengkapan dongkrak sudah saya keluarkan. Saatnya kita lepas rodanya dulu, lalu kita lihat kondisinya. Teman-teman, jadi ini rodanya sudah saya lepas. Sekarang waktunya kita nih keluarkan tromolnya. Lalu kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini udah basah minyak ya. Ini minyak rem ini. Nah, jadi cara mengeluarkan tromol bagi Anda yang belum tahu itu caranya seperti ini. Kita gunakan dua buah baut ya. Ukurannya 12 ukuran. Jadi kita gunakan baut seperti ini. Lalu kita kencengin. Nah, si bautnya ini nanti dia akan mendorong si tromol untuk keluar ya, agar dia lepas. Jadi caranya gampang. Dan pastikan bagi Anda yang ingin melepas tromolnya ini, untuk handrem jangan diaktifkan dulu. Jadi di nonaktifkan, diturunkan handremnya, baru kita buka ini tromolnya ataupun kita lepas. Ini sebentar lagi kayaknya udah mau lepas. Kita coba putar dikit lagi. Jadi ceritanya kenapa si minyak remnya itu dia bocor, itu karena ini dia lepas kampas remnya dan masih saya pasang teman-teman. Jadi saya melakukan kesalahan di sini ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa lihat
Ini dia nggak ada kampas remnya sama sekali karena lepas. Dan ini masih saya paksakan buat jalan ya. Dan minyak rem keluar dari sini nih. Kondisinya seperti ini. Kita lepas, lalu kita bersihin, lalu kita pasang lagi dan tambahin minyak rem. Beres. Nah, jadi seperti ini. Ini udah saya keluarkan bagian master rem bawah ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Kita bersihkan, lalu kita pasang lagi. Ini minyaknya udah habis nih, minyak rem di sini. Kondisi master rem bawah sudah saya benarkan teman-teman, udah saya pasang. Selanjutnya kita tinggal pasang kampas remnya, lalu kita tutup kembali rodanya dan tromolnya. Jadi ini kampas yang baru saya pasang, dan karena kemarin saya beli dua ya, dua itu hanya untuk satu roda, dan yang rusak itu satu. Jadi yang satu nggak saya pasang, saya jadikan spare aja teman-teman, ataupun cadangan ya. Ini udah saya pasang semua teman-teman, kampas remnya, pengaitnya, terus jangan lupa ya per-pernya ini, bagian atas ada dua, terus di bawah juga ada satu buah per. Ini sudah terpasang semua, dan ini setelannya juga sudah saya sesuaikan agar nanti pada saat memasang drumnya ini tidak kesulitan. Saatnya kita pasang kembali ya. Ini sudah terpasang, gampang jadi cara memasangnya ataupun melepas si drum ini dan juga kampas remnya. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu detail tentang cara saya memasang ataupun melepas si kampas rem, teman-teman bisa cari videonya, tentunya ada di channel ini. Roda sudah terpasang dengan sempurna, dan saatnya kita nambah lagi nih minyak remnya. Setelah itu kita blending, lalu kita coba teman-teman. Dan pastikan pada saat blending itu angin benar-benar keluar ya. Nah, saatnya kita tambahin ini minyak remnya teman-teman. Ini kebetulan saya udah kemarin sempat punya stok juga sih bekas, dan saya takut kurang jadi beli lagi. Ini kemarin beli satu wadah segini ukuran 300 mili. Ini 30.000 teman-teman. Kita tambah ya. Nah, ini proses selanjutnya, kita harus blending, buang angin, karena pasti banyak banget angin yang terjebak di dalam sistem pengereman teman-teman. Dan ini saya menggunakan selang ya, agar kita tahu nanti anginnya masih ada ataupun enggak. Dan ini saya meminta bantuan istri saya untuk menginjak pedal rem di depan, dan nanti kayaknya mesin juga saya nyalakan agar lebih mempercepat proses blending ataupun membuang angin pada sistem pengereman. Ini karena nepel saya tadi udah lumpur ya teman-teman, ini saya ganti. Saya beli harganya 8.000 aja biar lebih enak waktu blending. Ini yang lama, bekasnya seperti ini. Ini udah parah ini murmurannya. Nggak bisa digunain. Ini kunci 8 ya. Kita bisa gunain kunci yang o-ring itu, tapi ini udah nggak bisa di setel sama sekali. Jadi saya belikan yang baru. Ini hari kedua teman-teman, hari Sabtu ya, tanggal 25 bulan Maret, jam 13.47. Ini baru selesai blending setelah 2 hari. Jadi kemarin saya sempat mengalami yang namanya nepelnya itu patah. Ini dia, sempat patah dan nyangkut di dalam master rem bawah. Jadi sempat harus ngelas gitu untuk ngeluarin bekas patahannya. Dan ini udah selesai. Bagi teman-teman yang penasaran kemarin kenapa ini agak lama, bisa tonton video sebelum ini ya. Dan ini sudah selesai. Ngomong-ngomong udah selesai blending, buang angin. Saatnya kita pasang ban, lalu kita uji coba lagi. Insya Allah udah pakem banget nih remnya. Tadi blending dari jam 10-an barangkali sampai hampir jam 2 nih.
Jam 13.48 baru selesai. Lama banget. Ini bannya sudah saya pasang teman-teman. Tentu sudah saya kencangkan ya. Sudah saya kencangkan baut rodanya. Dan saatnya kita test drive, uji coba. Setelah pertama kali ataupun kemarin mengalami rem blong ya. Dan ini sudah penuh. Nih sudah saya isi penuh. Jadi saya masih punya cadangan ternyata kemarin minyak remnya. Dan kemarin waktu saya beli yang harga 30-an ribu itu hanya terpakai sedikit, 300 mili ya. Nah sekarang kita nyalakan mesinnya, lalu kita uji coba test drive remnya udah enak atau belum. Nah ini kita nyalakan terlebih dahulu. Ini tadi sembari bleeding saya nyalakan juga, jadi udah saya panasi tentunya. Yuk let's go, saatnya kita uji coba. Kita coba test drive teman-teman, rem baru ya. Ini lebih pakem dari sebelumnya. Oke, kita masuk ke jalan raya terlebih dahulu. Kita test drive sebentar aja. Sekarang udah berani ngebut nih, jadi remnya udah pakem, udah aman. Dan tadi saya tarik handremnya itu dia naiknya sedikit teman-teman. Padahal sebelum saya kuras, sebelum saya buang angin-anginnya, itu dia naiknya lumayan tinggi. Kita sampai depan aja, nanti kita putar balik ya. Ini cuma mau ngetes rem, lebih pakem dari sebelumnya. Oke, kita putar sini aja. Jadi kemarin itu sempat saya bleeding juga sebelum kejadian rem blong kemarin, tapi nggak maksimal saya bleedingnya. Dan rasanya masih apa ya, masih agak ngelos gitu. Tapi kali ini nih, ini udah pakem nih. Oh kan. Yuk, udah oke. Kita pulang lagi. Yang menjadi apa ya, kayak semacam tantangan itu waktu bleeding. Waktu buang anginnya itu butuh waktu paling enggak tadi sekitar 2 jam ya, dari jam 10 ataupun bahkan lebih ya. Dari jam 10 sampai jam 1, 3 jam barangkali ya, atau 4 jam. Yang jelas mobil udah aman, rem udah pakem lagi. Jadi ini handrem naiknya cuma sedikit, biasanya itu sampai tinggi banget dan udah terasa pakem ya. Dan sampai di sini teman-teman untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardiansah Ramirno bagi Anda yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.